Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naila. Di sini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu guru kita di SMK Al-Azhar, yakni Bu Tri Endang. Beliau ini merupakan wakil kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana di SMK Al-Azhar ini. Sebelum kita tanya-tanya langsung kepada Bu Endang, kita akan melihat cuplikan video tentang gimana sih Bu Endang ini di mata para anak-anak atau murid-murid SMK Al-Azhar. Perkenalkan, nama saya Nadia Muslihatin. Saya dari kelas 12 akuntansi 1 yang secara tidak sadar atau secara sadar saya adalah anak didik dari Bu Endang. Kalau menurut saya pribadi, Bu Endang adalah sosok tegas. Dia selalu memiliki karakter untuk membangun setiap anak didiknya. Bisa untuk teman curhat, teman remedi, atau bahkan bisa untuk sebagai sumber sharing pelajaran. Sehingga dengan karakter tersebut membuat setiap anak didiknya merasakan kenyamanan dan keterpuasan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Sekian. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan, saya dari kelas 12 akuntansi 1. Menurut saya Bu Endang itu orangnya baik, disiplin, terus dia itu tepat waktu. Misalnya datang ke sekolah itu selalu datang tepat waktu, dan dia itu kalau mengajar itu enjoy, suka bercanda gitu, jadi nggak terlalu serius gitu lah. Hai, nama saya Imamatul Limah, kelas dari 11 akuntansi. Menurut saya Bu Endang itu orangnya baik, disiplin, keras, dan penyayang. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Pagi, Nduk. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Kita dan saya dan teman-teman ingin tahu nih, sudah berapa lama sih Bu Endang itu mengajar di SMK Al-Azhar ini? Saya mengajar mulai tahun 2005, Nduk. Kira-kira kalau dihitung sampai sekarang sekitar 15 tahun. 15 tahun jalan. 15 tahun jalan saya sudah di SMK Al-Azhar. Kalau pelajaran yang Bu Endang ajar sendiri dari awal masuk sampai sekarang itu pelajaran apa saja? Saya kalau di awal dulu ada mapel terkait dengan etika profesi ya. Etika profesi itu menjelaskan tentang bagaimana etika di dalam melakukan sebuah pekerjaan yang nantinya anak-anak dituntut bisa melaksanakan tugas-tugasnya seperti prakerin. Contoh aja prakerin itu kan nanti anak-anak dituntut untuk bisa melihat bagaimana di perusahaan atau di lembaga-lembaga yang memang membutuhkan orang bekerja ini seperti ini. Itu Kan kata teman-teman Bu Endang itu orangnya tuh kereng lah gitu katanya. Saya tuh waktu tadi mau dibilangin sama Pak Iwe kalau misalnya jadwalnya podcastnya sekarang waktunya Bu Endang itu tuh takut-takut dredeg-dredeg gimana gitu. Gitu ya. Ya mungkin kalau image dari anak-anak memang kebanyakan kalau melihat saya itu apa ya, momoknya ya. Kalau melihat saya di SMK Al-Azhar itu kayak takut-takut gimana, memang benar itu image saya di sekolah itu kayak seperti itu. Tapi kalau sebenarnya sudah mengenal saya itu sebenarnya nggak seperti itulah, image-nya nggak yang kereng atau yang lain, itu tidak. Cuman saya pinginnya itu disiplin, Dok. Biasanya itu yang saya ajarkan tentang kedisiplinan. Tidak boleh, contoh aja gini, Dok. Kalau bisa datang jangan sampai terlambat, itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya pada saat ada tugas itu wajib dikerjakan. Tidak boleh semua anak itu, baik yang anak pinter atau yang tidak pinter, saya tidak membedakan itu, tapi harus punya rasa tanggung jawab untuk melakukan atau melaksanakan tugas dengan baik. Itu biasanya seperti itu. Bu Endang ini kan ingin muridnya untuk disiplin. Lah, untuk misi dari Bu Endang sendiri untuk siswa-siswinya itu gimana? Kalau misi terkait untuk mengajarkan ke siswa tentang kedisiplinan, kalau saya ya harus bisa mencontohkan, Dok. Intinya misalkan saya menuntut untuk harus datang pagi atau jangan sampai terlambat, ya dari saya pribadi sendiri ya harus bisa mencontohkan itu. Kalau misi saya seperti itu. Bagaimana untuk bisa bertanggung jawab terhadap tugas ataupun yang lain, yaitu saya ajarkan. Tidak saya menuntut hanya ke anak-anak, tapi saya tidak bisa mencontohkan. Itu insya Allah itu yang bisa saya kasihkan atau contohkan kepada siswa-siswi yang ada di SMK.
Nah, Ibu kan udah mengajar di SMK ini udah lama, udah 15 tahun. Pasti adalah cerita-cerita yang seru gitu. Kalau cerita seru apa ya kira-kira? Oh, cerita seru. Saya dari awal masuk, saya kan memang bukan dari orang pendidikan ya, Nduk. Istilahnya saya itu bukan lulusan dari guru. Misalkan lulusannya dari atau sekolahnya itu tidak jurusan dari guru. Nah, ini yang bikin apa? Ada momen-momen tertentu yang menyenangkan dan juga menyedihkan. Dulu dari awal-awal bagaimana mengelola kelas itu saya tidak tahu sama sekali. Terus dulu saya nambah jadi guru di sini itu ada program Akta 4 dulu ya. Ada program Akta 4, saya Sabtu Minggu kuliah lagi untuk melakukan itu. Oh, ini toh caranya mengelola kelas itu seperti itu. Kalau dulu bayangan jadi guru enggak ada sama sekali, enggak tahu basicnya untuk mengajar itu tidak tahu kalau saya. Tapi kan setiap kelas memiliki siswa-siswi yang karakteristiknya itu berbeda-beda. Ya, Terus berbeda-beda. cara menanganinya itu gimana? Ya, mungkin kalau dari saya pribadi biasanya saya dekati dulu. Permasalahannya apa? Saya ajak ngobrol, biasanya seperti itu, Nduk. Nah, Bu Endang kan sebagai wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana. Iya. Sebenarnya tugas dari wakil sarana dan prasarana itu gimana? Ya, di sini selain mengajar, saya juga dikasih amanah untuk menjadi wakil kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana itu terkait penyiapan atau kesediaan sarana yang ada di sekolah, Nduk. Misal seperti komputer. Kalau komputer kurang, ya bagaimana caranya kita menyediakan bahwa komputer tersebut bisa melayani siswa-siswi biar anak-anak itu bisa melakukan praktek secara langsung. Jadi itu. Jadi menyiapkan apa yang dibutuhkan. Misalkan kayak bangku kurang atau misalkan ada bangunan yang kira-kira bocor ataupun yang lain terkait kebersihan dan lain sebagainya, itu di situ untuk menyiapkan hal-hal apa yang memang dibutuhkan untuk kelengkapan KBM ataupun yang lainnya, intinya seperti itu. Untuk di luar sekolah, Ibu itu punya usaha apa atau mungkin tambahan tugas? Kalau usaha saya itu enggak punya usaha, tapi saya ingin belajar di bidang pertanian. Kalau untuk saat ini saya belajar di bidang pertanian, padahal itu jauh dari harapan saya dulu atau apa, Nduk, nggak punya bayangan sama sekali. Tapi saya ingin belajar untuk menanam tahu terkait dengan pertanian. Itu yang saya ingin belajari kalau usaha-usaha terkait dengan itu. Sebelumnya kami di tim Multimedia juga ingin berterima kasih kepada Putri Endang karena sudah merealisasikan studio SMK Al-Azhar ini. Kan ini juga pasti harganya nggak murah, cukup mahal juga. Ya. Terus apa sih yang terbesit di pikirannya Bu Endang untuk merealisasikan studio ini? Ya, sebelumnya gini, Nduk, kalau di era sekarang ini kan di era semuanya serba digital. Dibandingkan zaman dulu tidak ada yang seperti ini. Jadi makanya kenapa kok studio ini bisa berdiri? Karena untuk menggali potensi-potensi yang ada di anak-anak, mau mengekspresikan dirinya seperti apa, monggo. Itu makanya saya meng-ACC ataupun memberikan layanan terkait studio. Jadi anak-anak bisa mengekspresikan dirinya terkait dengan era digital saat ini. Jadi kita tidak ketinggalan dengan dunia sekarang yang modern itu seperti apa. Jadi kita mengikuti aja, intinya seperti itu. Nah, untuk dari Bu Endang sendiri, cara untuk meyakinkan teman-teman yang ada di rumah ini untuk bisa yakin sekolah di SMK Al-Azhar itu gimana? Ya, mungkin gini, untuk meyakinkan siswa-siswi SMK dilihat aja dari terkait dari sarana dari zaman dulu sampai sekarang, kan juga dari istilahnya, kalau saya membahasnya dari sarananya juga ada tambahan landuk, setidaknya ada yang baru dari SMK Al-Azhar. Dari SMK Al-Azhar ada yang baru terkait dari sarana-sarana yang ada. Itu mungkin tambahnya dari itu. Kalau terkait dari saya untuk menjawab bagaimana meyakinkan bahwa siswa-siswi tidak akan kecewa dengan
untuk bersekolah di SMK Al-Azhar terkait dari sarananya itu aja. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Bu Endang untuk mengisi podcast SMK Al-Azhar ini. Semoga selalu sehat, amin, dikasih sama-sama. rezeki, Amin, amin, amin. dan semoga sarana prasaranya terus bertambah. Alhamdulillah, amin, semoga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton podcast SMK Al-Azhar ini yang kita sediakan di lantai 4. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan meyakinkan teman-teman untuk sekolah di SMK Al-Azhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.